Salam gila bola. Calon lawan Tottenham Hotspur di 16 besar Liga Champions perlu mewaspadai taktik jitu Antonio Conte yang sudah beberapa kali dipraktekkan dan berhasil memberi kemenangan. Sebelum kita bahas, klik dulu subscribe agar kami bertambah semangat. Tren baru pada dua laga Spurs. Gol pada menit ke-92 dari Rodrigo Bentancur pada laga di Bournemouth yang memberi kemenangan 2-3, serta gol menit 95 dari Pierre-Emile Højbjerg pada kemenangan Liga Champions 1-2 di Marseille memberi kita pertanda baru soal mentalitas anak-anak Antonio Conte. Selama pertandingan belum berakhir, selama peluit wasit belum berbunyi, segala sesuatunya masih bisa terjadi. Itulah hal baru yang diajarkan oleh sang pelatih Italia pada para pemain Spurs. Mari kita lihat seberapa sering Tottenham Hotspur mencetak gol mepet-mepet akhir. Gol akhir memberi Spurs juara grup. Sebanyak 4 dari 8 gol Tottenham Hotspur saat penyisian grup D Liga Champions dicetak pada tahap akhir pertandingan. Itu berarti 50%, memberi mereka 7 poin penting dari 11 poin yang akhirnya diperoleh tim guna menguasai puncak klasemen grup D. Dalam kemenangan 2-0 atas Marseille pada laga perdana di Eropa 7 September 2022, 2 gol oleh penyerang Brasil Richarlison dilesahkan pada menit 76 dan 81. Setelah itu, gol Rodrigo Bentancur saat imbang 1-1 melawan Sporting Lisbon 26 Oktober 2022 terjadi pada menit 80. Terakhir kali kemenangan 1-2 di kandang Marseille 1 November 2022, gol terakhir Spurs yang memastikan kemenangan tim London itu terjadi pada menit 95 oleh Pierre-Emile Højbjerg. Sama juga di Liga Inggris. Sebanyak 9 dari 26 gol Tottenham Hotspur di ajang Premier League tercipta setelah menit 73. Itu berarti sebanyak 35% dari gol-gol tim terjadi dalam 19% waktu terakhir dari sebuah pertandingan. Gol-gol telat itu memastikan kemenangan melawan Nottingham Forest, melawan Everton, dan melawan Fulham. Saat melawan Nottingham Forest, gol kedua Harry Kane terjadi pada menit ke-81. Gol melawan Everton terjadi pada menit 86 oleh Pierre-Emile Højbjerg. Gol Harry Kane pada menit 75 memastikan kemenangan atas Fulham. Gol-gol mepet akhir itu juga berhasil mengalahkan Bournemouth, mencuri 1 poin dari Chelsea, dan menghancurkan Leicester City ketika Son Heung-min mencetak 3 gol dalam rentang waktu antara menit 73 dan menit 86. Dalam kemenangan 6-2 atas pasukan Brendan Rodgers pada 17 September. Sementara gol yang mencuri 1 poin dari Chelsea 14 Agustus bahkan terjadi pada menit ke-96 melalui Harry Kane. Tidak bisa selalu menjadi senjata. Apakah Anda ingat pertandingan melawan Newcastle United pada 23 Oktober 2022? Ini adalah jenis klub yang berhasil bertahan secara baik setelah unggul 2 gol lebih dulu melalui Callum Wilson dan kemudian Miguel Almiron. Tuan rumah Spurs hanya berhasil membalaskan 1 kali segera setelah awal babak kedua melalui Harry Kane, tapi gagal melakukannya lagi pada tahap akhir pertandingan. Jadi menghadapi sebuah tim yang sangat bagus dalam bertahan, strategi gol mepet-mepet akhir sangat berbahaya. Bisa gagal seperti saat melawan pasukan Eddie Howe ini. Kekalahan melawan Newcastle United merupakan kekalahan kandang pertama pasukan Antonio Conte sejak terakhir kali kalah melawan Brighton pada April 2022, skor 0-1 pada waktu itu, sekaligus mengakhiri rangkaian 8 pertandingan beruntun di Tottenham Hotspur Stadium di London. Spurs juga bisa unggul cepat. Seperti yang terlihat dari laga melawan Eintracht Frankfurt pada 12 Oktober 2022, Spurs bahkan bisa unggul lebih dulu saat babak pertama belum lagi berakhir. Juara Liga Eropa 2022 itu memimpin lebih dulu melalui Daichi Kamada saat pertandingan baru berusia 14 menit. Son Heung-min kemudian menyamakan skor menit 19 sebelum Harry Kane menjauhkan jarak melalui titik penalti pada menit 26 dan kembali sang penyerang Korea Selatan menambah gol ketiga timnya menjelang turun minum. Skor sudah 3-1 saat pergantian babak sebelum Eintracht menipiskan skor pada menit ke-87. Bagaimana hal ini bisa menguntungkan Spurs? Babak sistem gugur Liga Champions sebenarnya adalah laga-laga kesukaan Antonio Conte.
Kita sudah tahu betapa ampuhnya pendekatan defensif seperti yang dulu dipraktekkan oleh Jose Mourinho saat membawa FC Porto dan Inter Milan memenangkan trofi kuping besar. Conte sebenarnya tidak jauh berbeda daripada Mourinho. Dia dikecam karena membuat tumpul lini depan Spurs, menegasikan keunggulan Harry Kane dan Son Heung-min, tapi sebenarnya taktik bertahan sangat bisa diandalkan untuk tahap-tahap sistem gugur Liga Champions. Kita akan melihat Spurs bermain bertahan secara baik selama 70-75 menit untuk kemudian menyerang dan mencari kelemahan lawan ketika kaki-kaki para pemain mereka sudah lelah dan sudah tidak sabar untuk segera mengakhiri pertandingan.